Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Eva Privat akan membahas terkait dengan LK 1.2, lebih tepatnya LK Eksplorasi Penyebab Masalah dalam PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. Hari ini kita akan bicara terkait dengan bagaimana mengisi ya, kemudian setiap tabel itu apa-apa saja yang harus diisi. Ya, dan kita akan memberikan contoh salah satu masalah yang akan kita eksplorasi ya. Dan di akhir saya akan mencantumkan satu contoh ya, file terkait LK1.2 yang lengkap yang bisa di-download melalui deskripsi ya. Jadi untuk teman-teman tolong dinonton terus videonya sampai akhir supaya teman-teman mendapat pemahaman yang komprehensif terkait dengan LK1.2 ya. Oke, perlu saya jelaskan lebih dulu posisi LK1.2 ya, atau dalam hal ini di gambar ini dia ada langkah 2 ya, eksplorasi penyebab masalah. Ini dilakukan setelah kita menyelesaikan langkah 1, identifikasi masalah ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa semua langkah dalam atau tahapan dalam PPG dalam jabatan ini merupakan satu siklus ya, yang terus berlanjut gitu ya. Jadi sangat penting untuk kita mengidentifikasi masalah dengan benar, karena ini akan sampai di bagian akhir nanti kita lanjutkan terus ya. Nah, sekarang kita akan fokus membahas terkait dengan eksplorasi penyebab masalah yang merupakan kelanjutan dari identifikasi masalah ini ya. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah, selanjutnya kita akan mengeksplorasi penyebabnya apa masalah ini ya. Oke, langsung saja. Nah, eksplorasi penyebab masalah itu diselesaikan dalam bentuk tabel ya. Ya, tabel isian pertama atau kolom pertama inilah masalah yang telah diidentifikasi gitu. Masalah yang telah diidentifikasi ini tentu saja bersumber dari LK 1.1 ya. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Sebisa mungkin ini tidak berubah ya. Banyak teman-teman yang setelah mengisi LK1.1 kemudian berpindah ke LK1.2 ini tiba-tiba berubah identifikasi masalahnya gitu ya, karena dianggap tidak bisa dieksplor ya. Nah, sekarang kita akan pindah ke hasil eksplorasi penyebab masalah. Hasil eksplorasi penyebab masalah ini merupakan kumpulan ya, kumpulan penyebab masalah. Nah, kumpulan penyebab masalah ini tidak boleh kita karang-karang gitu ya. Ini tapi melalui berdasarkan kajian literatur. Ya. Kajian literatur ini boleh saja dari artikel ya, artikel jurnal. Boleh saja juga dari buku ya. Jadi nanti kita akan diminta melakukan kajian literatur ya, membaca artikel atau jurnal, kemudian membaca buku, kemudian nanti juga ada wawancara ya. Jadi Bapak Ibu juga akan diminta melakukan wawancara. Wawancara ini tentu saja dengan pakar ya, yang dianggap pakar, atau peneliti ya, peneliti. Atau terkadang juga dosen ya. Kemudian dengan kepala sekolah. Ya, kepala sekolah atau rekan sejawat. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir itu analisis eksplorasi penyebab masalah. Jadi setiap penyebab masalah yang kita peroleh ya, dari kajian literatur kah atau dari wawancara ya, itu kita analisis di sini untuk menentukan apa sih sebenarnya yang sesuai ya dengan penyebab masalahnya ya. Oh ya, yang ini juga perlu kita analisis adalah hasil observasi kita gitu ya. Karena kalau kita melakukan kajian literatur, boleh jadi penyebab masalah di sekolah dia, di sekolah orang yang melakukan penelitian itu tidak sama dengan sekolah kita. Ya, jadi karakteristik sekolah kita itu juga penting. Nah, itu bisa juga dimasukkan di sini. Ya, dalam pembahasan sini ya atau analisis ini. Seperti itu ya. Jadi hasil eksplorasi penyebab masalah itu ada 3 sumbernya. Yang pertama itu kajian literatur, kemudian wawancara, boleh juga observasi, ya. Karena boleh saja masalah yang sama teridentifikasi, tapi karena sekolahnya beda, maka beda juga penyebab masalahnya, ya. Karena memang karakteristik peserta didiknya atau lingkungan sekolahnya berbeda. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini isiannya ya. Ini kalau salah hari keempat itu kita ngisi.
Nah, untuk yang kolom pertama itu disalin saja dari LK1.1 ya, masalah yang telah diidentifikasi. Ya, jadi kita salin saja ya, ada 6 di sini, ada 6 masalah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Meskipun nanti pada akhirnya nanti dipilih ya, 2 atau sekitar 3 saja yang akan diselesaikan sampai di PPL-nya nanti ya. Tapi itu masih lama ya, itu sudah langkah ke-9 ya atau langkah ke-8 gitu ya. Sekarang kita fokus dulu ke langkah 2, LK1.2 eksplorasi penyebab masalah gitu ya. Di sini nanti ada satu contoh ya, misalkan ini ada contoh. Ini adalah inilah tampil tabel untuk LK1.1 ya. Nah, kolom keduanya ini kita copy paste ke sini. Ya, untuk mengisi LK1.2 ya. Misalkan di sini masalahnya adalah yang kita akan fokus ke satu ini saja ya. Kemandirian belajar siswa yang rendah. Misalkan ya, apa sih penyebabnya kemandirian belajar siswa yang rendah? Nah, itu kita cari menggunakan kajian literatur ya. Ini ada contoh di sini. Sebuah artikel dari Jurnal Pemikiran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan. Nah, ini dari Universitas Negeri Makassar, jauh ini dari Makassar. Nah, sekarang, itu di sini judulnya peningkatan literasi strategi dan seterusnya, ya. Nah, boleh juga dari buku teks. Jadi ini ada 2 sumbernya, yang pertama dari buku, kemudian dari artikel jurnal. Ya, ini untuk mengkaji literatur ya. Nah, sekarang tampilannya seperti ini ya. Ini untuk kita fokus ke satu masalah saja ya, yaitu kemandirian belajar siswa rendah. Nah, hasil kajian literaturnya, tolong hasil kajian literaturnya itu bukan hanya satu artikel atau jurnalnya ya, karena itu nanti akan kita sandingkan ya, kita bandingkan gitu ya. Contoh di sini disebutkan oleh Aisyah, Kurniasi, dan Fitriani 2018, faktor internal yang mempengaruhi ya kemandirian belajar siswa itu ada faktor internal, faktor eksternal ya. Di antaranya disiplin, tanggung jawab, percaya diri, inisiatif, seterusnya. Faktor eksternal, lingkungan sekolah, keluarga, dan seterusnya ya. Tapi sebisa mungkin teman-teman memilih artikel atau jurnal yang terbaru ya, sebisa mungkin 2 tahun terakhir lah atau 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir. Kemudian dari ini Bilmer ya, ini dari buku ini dewasa dan seterusnya ya. Tapi nanti disesuaikan saja ya, disesuaikan saja. Nah, ini selanjutnya tadi kalau sudah bicara terkait dengan eksplorasi berdasarkan kajian literatur, ini sudah. Nah, selanjutnya eksplorasi berdasarkan hasil wawancara. Ada guru, rekan sejawat, Kepsek ya, seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh yang sudah selesai nih ya. Nah, contoh yang sudah selesai. Untuk masalah kemandirian belajar siswa rendah. Di sini sudah kita lihat ada kajian literatur ya. Ada hasil wawancara. Ya, misalkan ini guru di sekolah siswa kurang mendapat pembinaan. Misalkan dari guru ya. Penyebab kemandirian belajar siswa rendah. Itu dari guru mengatakan di sekolah siswa kurang mendapat pembinaan atau pembiasaan. Tumbuhnya sikap disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri, inisiatif ya. Kemudian ada juga dari kepala sekolah yang itu, kemudian rekan sejawat, pengawas, pakar itu ya. Nah, bagian akhir yang kita isi ya. Contoh ya, analisis eksplorasi penyebab masalahnya, kita menganalisis kolom kedua ini ya. Ini analisis yang ini ya. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur, hasil wawancara, serta dikonfirmasi melalui observasi ya, dapat diketahui bahwa penyebab munculnya masalah rendahnya kemandirian belajar siswa adalah 1. Nah, penumbuhan aspek afektif khususnya sikap. Kemudian kedua, strategi pembelajaran cenderung digunakan dalam pembelajaran yang mendukung tumbuhnya kemandirian belajar siswa. Ya, jadi akhirnya setelah triangulasi data ini dari kajian literatur, dari wawancara, dari observasi, itu hanya ada 2 yang dianggap sebagai penyebab masalah ya, yang sesuai dengan karakteristik siswa di sekolahnya yang punya tugas ini gitu ya. Nah, itu sudah selesai. Sudah selesai satu masalah yang teridentifikasi ya. Kemudian nanti pindah lagi ke masalah yang kedua, masalah ketiga, masalah keempat, masalah kelima, dan keenam. Tapi langkah-langkahnya sama. Yang pertama kajian literatur, kedua wawancara, yang ketiga observasi, analisis ya. Nah, jadi ini bukan pekerjaan yang sulit, tapi hanya pekerjaan yang lama dan panjang ya Bapak Ibu ya.
Sekali lagi saya sampaikan bahwa di deskripsi video ini nanti saya lampirkan satu contoh yang juga saya dapat di internet ya. Satu contoh LK 1.2 yang lengkap ya. Lengkap mulai dari masalah identifikasi 1 sampai dengan 6 ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.